Di diktum ke-6 dijelaskan bahwa status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan ini yang paling penting nih, dan diberikan nomor induk P3K. Subscribe nggak nih? Iya dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Pagi YLY. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat. Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan semangat. Bapak Ibu semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah mensubscribe channel ini. Semoga info-info yang saya bagikan melalui channel ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu semua tidak ketinggalan info-info yang saya bagikan melalui channel ini. Karena di channel ini saya banyak membahas tentang info-info seputar dunia pendidikan, baik itu PPG, CPNS, P3K, dan lain-lain. Jadi di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya harapkan kepada Bapak Ibu semua ketika menonton video-video saya, usahakan menontonnya secara full ya Bapak Ibu, agar tidak terjadi misinformasi di antara Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya ingin membahas tentang P3K paruh waktu ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, apa sih P3K paruh waktu ini dan apakah P3K paruh waktu ini resmi atau jelas aturannya. Nah, disimak baik-baik Bapak dan Ibu, jangan di skip ya. Baik Bapak Ibu, untuk P3K paruh waktu ya, sebenarnya sudah ada keputusan dari Kemenpan RB ya, di mana keputusan ini bernomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi untuk P3K paruh waktu ini sudah jelas ya Bapak Ibu semua. Nah, tetapi saya tidak ingin membahas semua diktum yang ada di dalam keputusan ini. Saya hanya membahas diktum-diktum yang menarik di dalam keputusan ini ya. Untuk yang pertama Bapak Ibu semua, nah, kalau Bapak Ibu bertanya apa sih itu P3K paruh waktu, jadi P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi jelas ya Bapak Ibu semua bahwa P3K paruh waktu ini adalah aparatur sipil negara ya. Tetapi mekanisme pengangkatannya berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian kerja sesuai dengan ketersediaan anggaran dari instansi pemerintah. Jelas ya Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu bertanya kenapa ada istilah P3K paruh waktu. Nah, jadi di dalam diktum kedua sudah dijelaskan sebenarnya bahwa kenapa ada istilah P3K paruh waktu itu sebenarnya untuk menyelesaikan ya penataan pegawai non ASN, kemudian pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, kemudian memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan, dan yang terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya, jabatan apa yang diisi oleh P3K paruh waktu. Nah, dalam keputusan ini dipaparkan bahwa yang pertama
ada jabatan guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada tenaga kesehatan, kemudian ada tenaga teknis, ya. Kemudian ada pengelola umum operasional, kemudian ada operator layanan operasional, kemudian ada pengelola layanan operasional, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Jadi itulah jabatan yang diisi oleh P3K paruh waktu, ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu semua, siapa saja sih yang masuk dalam P3K paruh waktu? Nah, jadi Bapak Ibu semua, dalam keputusan ini sudah dijelaskan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN, ya, yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non ASN BKN dengan ketentuan sebagai berikut. A. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Dan B. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya siapa saja yang masuk ke dalam P3K paruh waktu, jadi ini dua formasi, ya. Dua kriteria, ya Bapak Ibu, yang masuk dalam P3K paruh waktu, di mana A, yang pertama, peserta yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Kemudian peserta yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Yang selanjutnya, nah kalau Bapak Ibu bertanya, apakah P3K paruh waktu mendapatkan nomor induk pegawai atau nomor identitas pegawai ASN? Nah, dalam diktum ke-6 dijelaskan bahwa status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan, ini yang paling penting nih, dan diberikan nomor induk P3K, ya, atau nomor identitas pegawai ASN, ya. Jadi selayaknya ASN yang lain, ya Bapak Ibu semua, di mana disebutkan dalam diktum pertama tadi bahwa P3K paruh waktu ini adalah ASN, maka kalau Bapak Ibu bertanya apakah P3K paruh waktu mendapatkan NIP, jawabannya jelas iya. P3K paruh waktu mendapatkan nomor induk pegawai. Jelas ya Bapak Ibu? Kemudian yang selanjutnya, ini mungkin saya skip terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu bertanya, berapa lama masa perjanjian kerja P3K paruh waktu? Nah, dalam diktum ke-13 dijelaskan bahwa masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun, ya, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Jadi begini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tanda tangan masa perjanjian kerja itu di Juni 2025, nanti masa kerja Bapak Ibu akan diperpanjang di Juni 2026, ya. Jadi update-nya setahun sekali. Nah, kalau untuk yang P3K penuh waktu itu update-nya kan 5 tahun sekali. Kalau untuk P3K paruh waktu, ya, ini update-nya 1 tahun sekali. Nah, kemudian dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K, ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa untuk masa perjanjian kerjanya itu setiap 1 tahun, ya. Jadi kalau misalkan 2025 tanda tangan kontrak di bulan Juni, maka Juni 2026 harus tanda tangan kontrak atau perpanjang masa perjanjian kerja lagi, ya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya
kalau Bapak Ibu bertanya berapa sih gaji untuk P3K paruh waktu ini. Nah, P3K paruh waktu dalam diktum ke-19 ya dijelaskan bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, kalau sebelumnya Bapak Ibu tidak lolos menjadi P3K ya dan masih honorer, kemudian digaji misalkan 500.000 per bulan ya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan gaji sebesar ketika menjadi P3K paruh waktu akan mendapatkan gaji yang sedikit tidaknya itu ya sesuai dengan gaji yang pada saat Bapak Ibu menjadi honorer atau ya kalau Bapak Ibu misalkan masuk dalam honorer daerah terus digaji misalkan 1.500.000 per bulannya, maka Bapak Ibu ketika lulus P3K paruh waktu akan mendapatkan besaran gaji ya hampir sesuai dengan waktu Bapak Ibu menjadi honorer daerah tersebut. Misal 1.500.000 ketika Bapak Ibu lulus P3K paruh waktu, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan setidaknya 1.500.000 atau 1.600.000 atau 1.700.000. Masih di rentan yang sama. Cuma keuntungan dari P3K paruh waktu ini sudah jelas statusnya yaitu aparatur sipil negara dan sudah mendapatkan nomor induk pegawai ya. Tinggal Bapak Ibu bersabar saja sampai diangkat ke P3K penuh waktu. Nah, dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu bertanya, apakah P3K paruh waktu ini menyusun SKP juga? Ya, jadi dalam diktum ke-16 dijelaskan bahwa P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya apakah P3K paruh waktu ini juga menyusun SKP, jawabannya iya. Bapak Ibu ketika masuk dalam P3K paruh waktu, Bapak Ibu juga akan menyusun yang namanya sasaran kinerja pegawai ya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu informasi seputar P3K paruh waktu ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu bersabar saja ya, bersabar saja. Pelan tapi pasti insya Allah Bapak Ibu semua akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Yang kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam paruh waktu ya, tinggal bersabar, mudah-mudahan di kedepannya langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ini plus minus Bapak Ibu. Satu sisi upahnya masih rendah atau gajinya masih rendah, tetapi satu sisi keuntungannya Bapak Ibu sudah masuk dalam aparatur sipil negara dan sudah mendapatkan nomor induk pegawai ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan di saya mohon maaf. Kalau video saya tidak menarik untuk Bapak Ibu semua, lebih baik jangan ditonton. Bapak Ibu tinggal skip saja ya, tanpa perlu komen atau apapun. Bapak Ibu kalau memang tidak suka dengan video saya, langsung di skip saja ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar, biar kita bisa berdiskusi dan bersilaturahmi sama-sama. Itu saja mungkin video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.